Halo, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bapak Indro? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera oleh kasih Tuhan Yesus. Demikian juga mestinya adik-adik di rumah juga mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Pada saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu walaupun masih melalui media online, namun kami yakin dan percaya adik-adik di rumah tetap semangat. Pujian yang pertama kita hari ini apa, Kak Jun? Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yes, hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita lebih semangat lagi untuk memulai ibadah, kita berdoa minta pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan masih memberikan kami anugerah untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan anak-Mu. Demikian kami di sini dan juga anak-anak-Mu yang di rumah. Tuhan, Engkau layakkan kami sehingga kami boleh memuji, mendengarkan dan menerima sabda firman Tuhan. Layakkan dan berkati Bapa ibadah sekolah minggu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita masih semangat, kita pujikan pujian yang kedua. Pujiannya adalah kasihnya seperti sungai. Yuk didayung. Ya, kita mendayung mendekati Tuhan Yesus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang kedua, berkatnya seperti sungai. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, kita telah menerima kasih dan berkat Tuhan yang seperti sungai. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Lisa, yaitu yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 dengan tema percaya adanya hidup yang kekal. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan pujikan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku
tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Nah, tema kali ini adalah percaya adanya hidup yang kekal. Mari kita baca bersama-sama ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nats yang kita baca saat ini merupakan penjelasan Yesus Kristus kepada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Yesus menjelaskan tentang pentingnya lahir baru atau yang biasa kita sebut dengan baptis. Mari kita belajar kenapa kita harus lahir baru. Dalam Roma 6 ayat 23 menjelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Adik-adik, masihkah kalian ingat tentang peristiwa Adam dan Hawa di dalam Taman Eden? Bujuk rayu iblis dalam wujud ular yang menggoda Hawa supaya memakan buah dari pohon pengetahuan yang dilarang oleh Allah, mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Sebagai akibatnya, manusia tidak bisa hidup dalam kekekalan. Manusia akan mati dan tidak dapat menjalin hubungan dengan Allah lagi. Meskipun dengan usaha apapun yang dilakukan oleh manusia, itu semua tidak mampu mengembalikan hubungan manusia dengan Allah lagi. Tapi tenang adik-adik, ada seseorang yang mampu menyelamatkan kita dari kebinasaan dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hayo, coba tebak, siapa? Ya, betul, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya, yaitu mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, serta yang telah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita.
Kak Lisa, apakah kita juga termasuk orang yang diselamatkan? Nah, adik-adik, dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan hidup bersama dengan Allah di surga. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus harus memberi diri untuk dibaptis atau lahir baru. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau memperoleh hidup yang kekal? Yaitu hidup bersama dengan Allah di surga. Maka percayalah kepada Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah diingatkan kembali tentang adanya hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tadi telah bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, diberi tulisan persembahan sekolah minggu. Bisa dititipkan kepada orang tua atau saudara yang pergi ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan pujian beri syukur, beri syukur. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat kemurahan-Mu. Kami mengembalikan Tuhan sedikit dari apa yang Engkau beri. Namun Engkau Bapa melihat kerelaan dan keikhlasan hati kami. Kiranya Tuhan mempergunakan ini untuk hormat dan kemuliaan pelayanan Tuhan di gereja tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang mengasuh anak-anak-Mu. Tuhan senantiasa memberkati dan menolong mereka dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati bangsa negara kami. Tuhan segera pulihkan Tuhan keadaan bangsa negara kami. Sehingga kami boleh kembali Tuhan menjalani kehidupan kami tanpa ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam penyertaan dan tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita akan berdoa Bapa kami. Nanti adik-adik di rumah bisa menirukan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita di penghujung acara ibadah sekolah minggu. Pada saat ini kita akan menutup dengan satu pujian, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali
kasih Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan, rajin belajar, dan jaga kesehatan. Dah.